kita lanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini pun sekilas kita sebutkan terjadi juga khilafiyah. Apakah bismillah ini bagian Al-Fatihah atau tidak? Itu dulu. Termasuk Al-Fatihah enggak bismillah kok? Kemudian yang kedua, kalau ini termasuk dibacanya karih atau lunak, jahar atau sir, terjadi jauh khilafiyah. Kalau Imam Malik menyatakan Al-Fatih bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ayat nomor satunya enggak bismillah dah. Alhamdulillah nomor satunya. Pendapat Imam Malik. Selain daripada Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, Syafi'i dan Maliki, bismillah itu termasuk bagian Al-Fatihah. Dan saya yakin awak disiko termasuk yang berpendapat bismillah ko bagian dari Al-Fatihah. Hanya saja terjadi khilafiyah lagi, bismillah ko dikarehan atau disirkan. Terjadi lo khilafiyah balik. Kalau Imam Malik bukan disir. Imam Malik memang sama sekali tidak ada baca bismillah dan Fatihah, tidak baca sama sekali. Karena ini bukan bagian Al-Fatihah. Dasarnya bila hadis riwayat Muslim, hadis sahihnya. Kemudian bagi Imam Hanafi, Imam Hambali, bismillah bagian Al-Fatihah, tapi membacanya sir. Banyak loh hadisnya. Dalam hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lain. Kemudian bismillah ko bagi Imam Syafi'i dijaharkan. Banyak loh hadisnya, pendukungnya. Dan itu tidak boleh dipertentangkan. Itu saja catatan. Jangan baca kak gara-gara itu saja catatannya. Karena bagi yang menjaharkan bismillah ada dalilnya, dan bagi yang mensirkan juga ada dalilnya. Yang tidak boleh baca kak gara-gara itu, karena itu sesuatu yang mu'tabar, yang sangat terkenal, populer, perdebatan kok populer. Dan ini tidak masuk ranah benar atau salah. Hati-hati Pak ya. Masalah menjaharkan dan mensirkan bismillah bukan masuk benar atau salah. Jangan sampai wak mencap orang tidak baca bismillah misalnya, itu salah, tidak boleh. Ini ranahnya bukan benar dan salah. Ranahnya pilihan saja. Mau karih, mau pilihan. Kalau pilihan, ya kalau nyomilih itu ya silahkan. Nyomilih yang iko ya silahkan. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh batangka. Awak harus dewasa. Anak awak tidak sama pilihan anak. Pas makan, akan makan nak. Nan surang minta iko, nan cik minta iko. Boleh awak berang? Boleh awak pasonya, pilihannya harus sama? Tidak boleh. Nama saja pilihan. Dan ini sama-sama punya dalil. Kecuali tidak ada dalil. Itu baru tidak ada pilihan di situ itu dah. Tapi kalau sama-sama ada dalil, itu hanya bersifat pilihan dan tidak boleh saling menyalahkan. Kalau memilih silahkan. Dan ambo yakin kuah, ambo yakin iko, itu silahkan. Tapi tidak boleh angku salah. Itu tidak boleh. Dan ambo yakin ambo ya iko. Dan kau apa? Itu terserah. Sampai dulu Bapak Ibu, kita batihi pembahasan awak. Kalau ingin lebih dalamnya, apa dapatnya itu nanti mahasiswa lah nanti itu. Kalau nanti awak cukup gambaran secara umum, bahasanya pilihan kuado, dan jangan awak bertengkar dan harus berlapang dada. Telaki nanti ada imam nanti salat di siku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, nak lo baca bismillah, nak sah sembahyang dah. Nak boleh ya itu dah. Karena ada dalilnya memang. Atau salat diorang yang lah biasa
bismillahnya sir. Hati boleh imam nekarihnya bismillahirrahmanirrahim. Allah, nak boleh. Karena itu pilihan. Nambah cakap kau biasa kan nan kelene-kelene katanya. Kalau nambah ilmu-ilmunya tak ada cakap dah. Contoh Syekh Sudes kan imam Masjidil Haram dah. Di Makkah dia langsung baca alhamdulillah. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung. Tapi ketikanya datang ke Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta, tahunya masa Istiqlal ko orang bermazhab Syafi'i. Salat Jumat bacanya kareh bismillahirrahmanirrahim, karehnya. Atunan orang bayi limunya mana itu. Disesuaikannya di mata tempe. Nang kelene-kelene kan tak ada. Anu cakap ada itu. Tapi orang berilmu tak ada cakap masalah itu. Karena ini masalah ikhtilaf. Kemudian Al-Fatihah ini kedudukannya adalah hukumnya rukun atau wajib. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajibnya Al-Fatihah. Hukumnya wajib membaca Al-Fatihah. Yang mengatakan rukun dan wajib itu adalah hukum yang sama. Artinya yang tidak membaca Al-Fatihah tidak sah adalah Imam Maliki, Syafi'i, Imam Hambali. Ketiga-tiga imam itu menyatakan hukum daripada membaca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Kalau arti rukun, kalau tidak dibaca berarti tidak sah. Hanya saja Imam Hanafi Al-Fatihah ko hukumnya wajib. Ada dimaksud bila wajib. Wajib itu kalau lupa membaca, salatnya tetap sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkannya. Jadi kalau bagi tiga imam tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang tak baca Fatihah tidak sah. Ulang lihat salat. Bagi Imam Hanafi yang tak baca Fatihah sah salatnya, tetapi badoso dek tak baca Fatihah. Mana ni lah? Nancik tak sah, nancik badoso. Sudah salat dapat dosa. Mana elok? Sudah salat tak sah. Mana elok? Sama je, tak boleh pilih sudah. Tak ada nancak keduanya sudah. Tak jadi pilih leh. Tak ada nancak keduanya dah. Nancik dapat dosa. Nancik tak sah. Sama je tu nancak. Baca jelah Fatihah tu. Hanya saja nanti pas ayat Al-Quran setelah Fatihah, setelah Al-Fatihah kan baca ayat. Hukum baca ayat. Tiga imam tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali, para ulama itu menyatakan hukumnya sunnah, dianjurkan. Tapi bagi Imam Hanafi rukun. Membaca ayat itu rukun dia, tidak sunat dah. Bakok rukun. Artinya kalau rukun tadi, kalau tidak baca ayat dalam salat, berarti salat tidak sah. Dan dalilnya kuat lo dalam Al-Quran. Dalilnya Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dalam Al-Quran. Diperintah membaca ayat dalam salat. Kok perintah Al-Quran? Kalau Al-Quran nama nyurah berarti rukun. Tak boleh tinggalkan. Itu lupa dapat Imam Hanafi. Jadi intinya terserah salah hukumnya dan jadi baca Fatihah, baca ayat. Assalamualaikum. Jangan tinggal-tinggal. Terutama rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan rakaat keempat bolehkah baca ayat?
Boleh. Boleh. Tapi kalau tidak baca bah, tidak mengapa. Cuman syaratnya kalau membaca ayat di rakaat ketiga dan keempat, syaratnya adalah jangan lebih panjang dari pertama dan kedua. Itu saja. Tetapnya harus lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Mentang-mentang boleh ayat rakaat ketiga panjang lah ayatnya. Panjang, tak boleh. Ini tetap harus lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Ayat yang dibaca rakaat 3 kampek ko yang Abu Bakar pernah membaca apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu saja lah. Kuat leh. Kalaupun kali baca, cik itu saja dibaca di Abu Bakarnya. Jadi Yasin lah dibaca rakaat ketiga. Alah panik lah nunggu belakang. Kok panjang lo, lama lo tagak pada rakaat pertama tadi Rupa imam baca Yasin rakaat ketiga. Tak boleh ya. Saya saja pendek saja. Abu Bakar saja pendek saja. Kemudian Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi diam. Diam tu beliau 2 kali. Pertama ketika setelah takbir beliau diam. Beliau baca doa iftitah. Kemudian setelah membaca ayat, beliau juga diam. Diam. Maka beliau diam, memberi jeda. Dan ini tidak dianjurkan bagagih. Artinya tidak sunnah lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Tak sunnah lah. Yang sunnah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Diam seketika. Diam sejenak. Diam saja sejenak. Untuk memberi batih antara setelah selesai baca ayat dengan rukuk. Jam bagi-bagi. Allahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ha, itu ndak batu aja namanya tu. Ndak batu makninah. Salat ko batu makninah. Batanang. Kalau bahasa basi tanang. Kamu lo 23 7 mini. Itu lari-lari baras. Dari 180 lah. Kalau orang gaek lakang tu aduh le dah. Lah 70 mana dah? Ni tiri yang anda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kateh dah. Awain dulu ke pinggang bapa cik le pinggang ah. Timur dia orang ruku lah. Apa kakak itu? Jadi salat tu batu makninah lah. Batanang. Tergesa, jangan terburu-buru. Awak sedang berdialog dengan Allah. Itu kira. Masa awak ngecek ya Allah gagih-gagih. Masih tanang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu sunnah lagi adalah disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Nabi itu membaca Al-Fatihah per ayat. Wa yaqta'u ayatan dalam hadisnya. Dan beliau berhenti memotong per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti beliau. Wa yaqafu. Dan beliau berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti beliau lihat. Maliki Yaumiddin. Berhenti beliau. Dan kata ulama, inilah sunnah yang mulai agak dilalaikan orang. Baca Fatihah batali walaupun boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang lebih dianjurkan, lebih
Istilahnya ponten nan paling rancak. Anggaplah kini batali tali itu pontennya 80 lah. Boleh sah dapat 80. Tapi nan mau memotong-motong per ayat baca Fatihah tu pontennya 100. Ma pilih ponten 100 betul 80 lah. 100. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Setali. Bolehkah? Boleh. Tetapi yang lebih baik berhenti. Makanya tu makninah basi tanang. Kalau saya tahu ambo orang dan salat kancang-kancang tu sangok dia Fatihah. Sangok sudah. Ya, pernah Pak Ibu dengar kan? Fatihah sangok. Ndak lo mau dikari dah. Kalau kari kan sangoknya diramannya panjang. Ikut kancang sangok lo. Nah, itulah sebenarnya menyelisihi sunnah. Jadi bagi awak salat surang maupun awak sebagai imam atau awak salat sendiri, biasakanlah membaca Fatihah itu per ayat, karena inilah yang dilakukan Nabi membaca model itu. Walaupun boleh di talian, tapi Nabi tidak ada membaca model itu dah. Nabi membaca tetap per ayat, jangan ditali-tali. Kini itu saja dulu Bapak Ibu. Tanya Pak. Iya Pak. Salat berjamaah kalau imamnya capek nawak, ini awak terpasumi riang. Dan sopir beliau kipangan lah. Agih tahu sopir, Pak sopir yang kancang-kancang nah mantunan. Agih tahunya. Tapi jangan sedang sembahyang. Sudah sembahyang kok kecaan. Ya harus diriangan. Ya sama aja tahiyat kah. Kalau tarawih biasa tuh yang mau pernah alami. Kalau wak jadi makmum tarawih tuh at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhana. Assalamualaikum kecil di muka imam kan. Baca tarawihan atau salam? Salam. Karena wak tarawihnya tak ada gunanya dah. Ponten wak sama je di mukanya. Mau santiang oleh lakang, mau bodoh nan ponten sama oleh muka. Junan di muka, nan imam. Tapi tetap hukumnya berjamaah jauh lebih tinggi pahalanya daripada salat surang. Walaupun banalah kurangnya salat berjamaah, tapi nan ponten tetap tinggi salat berjamaah daripada surang. Jangan gara-gara itu ambo salat surang selesai. Kurang tambah kurang nilai wak. Cuma agih tahu saja. Sama je sujud wak baca apa? Ada baca subhana rabbiyal a'la, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wak baca subhana rabbiyal a'la sekali baru rencana akan baca 3 kali. Sekali baru imam Allahu akbar nya duduk. Wak iriangan aja. Karena tak boleh lo wak sengaja melambatkan atau sengaja mendahului, itu sama-sama kena hukumnya. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam aw ayaj'alallahu suratal himar aw ra'suhu ra'satal himar. Dalam hadis Bukhari. Orang siapa yang mengangkat kepalanya dulu pada imam, di dulunya imam nanti bawahnya lah dulu itu bawah, maka Allah akan jadikan nanti wajahnya seperti wajah keledai di akhirat, atau kepalanya kepala keledai bangkitnya di akhirat. Siapa kalau ada nanti di akhirat kepalanya kepala keledai badan orang, kau nak cok dulu mendahului imam itu di akhirat nanti. Mendahului imam berarti dosa tak tu? Itu mah jadi kepala keledai, tentu berdosa berarti itu suatu yang menyalahi.
Tapi ulama berpendapat sengaja mendahului kan dosa berdasarkan hadis, dan sengaja melambatkan juga dosa. Sengaja mendahului dosa, sengaja melambatkan dosa. Ada imam lah sujud, lah duduk nyek tahiyat, Allahu Akbar, kecik imam tahiyat at-tahiyat. Nah bila sujud je, doa yang paling makbul tu sujud terakhir, keciknya, lupanya jadi keledai kau. Tak boleh lah, malam-lamuan sengaja lamu dari imam tak boleh. Dan itu digambarkan khusyuk lahnya tu. Lah sudah terlambat, Allahu Akbar. Tak boleh lah. Namanya berjamaah taat pada amir pimpinan. Tagaknya tagak wak, rukuknya rukuk, salamnya salam wak, terus ya. Cuman kok kancang nah kecapat tadi, bisian ke imam tu sudah. Yang kancang-kancang nampak imam. Kami lah gaya-gaya lah kang. Sekali, 2 kali, 3 kali diingat, lah banyak orang yang terkilik pinggang nah. Berganti imam tu. Nak ilai dijalih lah diingat. Nak yang mau nak terkilik pinggang orang, ganti imam. Tukar imam nan agak slow, agak santai sekali. Ya. Jadi mulai mengari makmum itu setelah imam maju takbir akbar gitu kan. Bukan ukuran takbirnya, tetapi gerakannya. Jalih jan samu, jan dulu jan samu. Fattabi'ha, ikuti. Iza kabbara fakabbiru, itu hadisnya. Jika imam itu takbir, maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Ikuti langsung. Jangan lama lo jaraknya. Mengikut kau perasaan salah. Rasa tu, mengikut. Berarti rasa sebar gitu. Tidak ada ukuran babarnya, lah ikut je lah. Ya kadang wak, sudahnya wak lunja selesai lah dah. Ikuti saja. Idza raka'a farka'u, jika imam tu rukuk, ikuti rukuk. Artinya apa? Jan samo, jan dulu. Jan lambek bana. Itu rasa salah dah wak. Tak bisa lawak matur. Kalau ujungnya bar baru lawak manggari, karena imam gua adalah panjang. Allahu Akbar. Telah mula agak kata kan. Telah mula kabarnya. Asal sujud je doang. Artinya apa? Ikut je lah. Rasuan saja. Kalau imam kuano cepet wak. Itu saja Pak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.